Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai basis dan dimensi yang merupakan bagian dari mata kuliah aljabar linear. Adapun dosen dan asisten dosen yang mengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Profesor Dr. Haji R. Popi Yaniawati MPD dan Ibu Nismaya SPD MPD. Dan saya sendiri, Rucite Gadiningrum, dengan NPM 205050016 dari kelas A. Yang pertama itu ada basis. Pengertian atau definisi dari basis itu sendiri yaitu jika V adalah sembarang ruang vektor dan S sama dengan atau vektor S sama dengan vektor U1, vektor U2, hingga vektor U ke N merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di Pi, maka S dinamakan basis bagian Pi. Jika kedua syarat berikut dipenuhi, yaitu S sebagai linear dan S membangun Pi. Teorema 5.4.1 yang berbunyi jika S sama dengan vektor 1, vektor 2, vektor N adalah suatu basis untuk suatu ruang vektor Pi, maka setiap vektor Pi dalam vektor Pi dapat dinyatakan dalam bentuk vektor V sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 dikali Pi2 ditambah hingga C ke N kali Pi ke N dalam tempat satu cara. Selanjutnya ada pembuktian. Karena S merentangkan Pi, maka dari definisi suatu himpunan, rentang kita dapatkan bahwa setiap vektor dalam Pi dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S. Untuk melihat bahwa hanya ada satu cara untuk menyatakan suatu vektor sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S, anggap bahwa suatu vektor Pi dapat ditulis sebagai V sama dengan C1 kali Pi1 ditambah C2 kali Pi2 hingga C ke N dikali Pi ke N. Ini merupakan persamaan satu. Dan juga sebagai Pi sama dengan K1 kali Pi1 ditambah K2 dikali Pi2 ditambah hingga K ke N kali Pi ke N. Ini merupakan persamaan yang kedua. Dengan mengurangkan persamaan 1 dan persamaan 2, maka didapatkan 0 sama dengan C1 dikurangi K1 dikalikan dengan Pi1 ditambah C2 dikurangi K2 dikalikan dengan Pi2 hingga ke C ke N dikurangi K ke N dikalikan Pn. Karena ruas kanan dari persamaan ini adalah kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S, maka kebebasan linear dari S mengimplikasikan bahwa C1 dikurangi K1 sama dengan 0, C2 dikurangi K1 sama dengan 0, sampai C ke N dikurangi K ke N sama dengan 0, yaitu C1 sama dengan K1, C2 sama dengan K1, dan C ke N sama dengan K ke sampai N. Jadi kedua eksperimen untuk Pi adalah sama. Selanjutnya ada contoh yang pertama. Tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut merupakan basis bagi matriks berukuran 2x2. Dengan matriks M sama dengan 3, 3, diulang, mohon maaf, 3, 3, 6, 6, 0, min 1, min 1, 0, 0, min 12, min 8, min 4, 1, min 1, 0, 2. Untuk penyelesaiannya dapat dilihat, yang pertama yaitu harus menuliskan kombinasi linear. K1 dikalikan dengan 3, 3, 6, min 6, ditambah K2 dikalikan dengan 0, min 1, min 1, 0, ditambah K3 dikalikan dengan 0, min 12, min 8, min 4, ditambah K4 dikalikan dengan 1, min 1, 0, 2, sama dengan A, C, B, D. Atau
kita substitusikan, atau kita kalikan dari K1 ini ke matriks ini, K2 ke matriks ini, dan selanjutnya. Hingga didapat 3K1 ditambah K4, 3K1 dikurangi K2 dikurangi 12K3 dikurangi K4, 6K1 dikurangi K2 dikurangi 8K3, min 6K1 dikurangi 4K3 ditambah 2K4, sama dengan A, C, B, D. Selanjutnya, dengan menyamakan setiap unsur pada kedua matriks, maka diperoleh SPL 3, 6, 3, min 6, 0, min 1, min 1, 0, 0, min 8, min 12, min 4, 1, 0, min 1, 2. Dikalikan dengan K1, K2, K3, K4, sama dengan A, B, C, D. Determinan matriks koefisiennya atau MK sama dengan 48. Determinan MK tidak sama dengan 0, yaitu SPL memiliki solusi untuk setiap A, B, C, D. Jadi, M membangun matriks 2x2 atau matriks ordo 2x2. Selanjutnya, ketika A sama dengan 0, atau B sama dengan 0, atau C sama dengan 0, atau D sama dengan 0, determinan MK atau matriks koefisien tidak sama dengan 0, yaitu atau jika SPL homogen punya solusi tunggal. Jadi, M atau matriks M bebas linear. Karena M bebas linear dan membangun matriks 2x2, maka M merupakan basis bagi matriks ordo 2x2. Ingat, basis untuk setiap ruang vektor adalah tidak tunggal. Selanjutnya, ada contoh kedua untuk lebih memahami tentang materi dari basis ini. Diketahui Pi1 sama dengan 1,2,1, Pi2 sama dengan 2,9,0, dan Pi3 sama dengan 3,3,4. Tunjukkan bahwa himpunan S sama dengan Vi1, Vi2, Vi3 adalah suatu basis untuk R3 atau dimensi 3. Maaf, atau ruang 3. Penyelesaiannya, untuk menunjukkan bahwa himpunan S merentang R3, kita harus menunjukkan bahwa sembarang vektor B sama dengan B1, B2, B3 dapat dinyatakan sebagai suatu kombinasi linear, di mana B sama dengan C1 kali Pi1 ditambah C2 kali Pi2 ditambah C3 dikali Pi3. Dari vektor-vektor dalam S, dengan menyatakan persamaan ini dalam bentuk komponen-komponen, kita akan mendapatkan B1, B2, B3 sama dengan C1 dikalikan 1,2,1 ditambah C2 dikalikan 2,9 kali 0 ditambah C3 dikalikan dengan 3,3,4. Atau kita peroleh B1, B2, B3 sama dengan C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3, dan C1 ditambah 4C3. Dengan menyatakan komponen-komponen yang berpadanan, akan diperoleh C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan B1. 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 sama dengan B2. C1 ditambah 4C3 sama dengan B3. Ini merupakan persamaan 1. Jadi untuk menunjukkan bahwa S merentang pada R3, kita harus menunjukkan bahwa sistem persamaan 1 mempunyai suatu penyelesaian untuk semua pilihan B sama dengan B1, B2, B3. Untuk membuktikan bahwa S bebas secara linear, kita harus menunjukkan bahwa satu-satunya penyelesaian dari C1 kali Pi1 ditambah C2 kali Pi2 ditambah C3 dikali Pi3 sama dengan 0. Ini merupakan persamaan 2.
adalah C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Seperti di atas, jika persamaan dua dinyatakan dalam bentuk komponen-komponen, pembuktian kebebasan berubah menjadi menunjukkan bahwa sistem homogen. C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan 0, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 sama dengan 0, C1 ditambah 4C3 sama dengan 0, merupakan persamaan ketiga, hanya mempunyai penyelesaian trivial. Amati bahwa sistem persamaan 1 dan persamaan 3 mempunyai matriks koefisien yang sama. Jadi berdasarkan teorema 4.3.4 bagian A, B, dan C, kita dapat secara simultan membuktikan bahwa S bebas secara linear dan merentang R3 dengan menunjukkan bahwa dalam sistem persamaan 1 dan sistem persamaan 3, matriks koefisien. Adapun contoh yang selanjutnya sebentar ya, kita rapihkan terlebih dahulu. Contohnya yaitu untuk ruang vektor dari M 2 kali 2 himpunan matriks diketahuinya 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini juga merupakan basis selanjutnya yaitu koordinat-koordinat vektor relatif. Jika S sama dengan V1 dikurangi V2 hingga ke Vn adalah suatu basis untuk ruang vektor Vn dan P sama dengan C1 dikali P1 ditambah C2 dikali V2 ditambah hingga ke C ke N kali Vn adalah ekspresi untuk suatu vektor V dalam bentuk basis S. Maka skalar C1, C2 hingga ke Cn disebut koordinat V relatif terhadap basis S. Vektor C1, C2 sampai Cn dalam Rn yang tersusun dari koordinat-koordinat ini disebut koordinat vektor V relatif terhadap S. Ini dinyatakan dengan Vs sama dengan C1, C2 hingga ke Cn. Pada contoh sebelumnya, kita tunjukkan bahwa jika I sama dengan 1,0,0, J sama dengan 0,1,0, dan K sama dengan 0,0,1, maka S sama dengan I, J, K adalah suatu himpunan yang bebas secara linear dalam R3. Himpunan ini juga merentang R3 karena setiap vektor P sama dengan A, B, C dalam R3 dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan A, B, C sama dengan A dikali
1,0,0 ditambah B 0 ditambah B kali 0,1,0 ditambah C dikali 0,0,1 sama dengan A dikali I ditambah B dikali C ditambah C dikali K merupakan persamaan pertama. Jadi, S dalam basis untuk R3 ini disebut basis standar untuk R3 dengan memperhatikan koefisien I, J, K. Dalam persamaan 1 kita dapatkan bahwa koordinat P relatif terhadap basis standar adalah A, B, C sehingga Vs sama dengan A, B, C dengan membandingkan hal ini dengan persamaan 1, kita lihat bahwa V sama dengan Vs. Persamaan ini menyatakan bahwa komponen-komponen suatu vektor V relatif terhadap suatu sistem koordinat X, Y, Z segi 4 dan koordinat-koordinat V relatif terhadap basis standar adalah sama. Selanjutnya ada contoh ketiga diketahui. Soalnya, anggap S sama dengan V1, V2, V3 adalah basis untuk R3 dalam contoh di atas. Pertanyaan yang A, cari vektor koordinat dari V sama dengan 5, min 1, 9 berkenaan dengan S. Pertanyaan yang B, cari vektor P dalam R3 yang vektor koordinatnya berkenaan dengan basis S adalah Vs sama dengan min 1, 3,2. Penyelesaiannya yang pertama terlebih dahulu. Kita harus mencari skalar C1, C2, C3 sedemikian. Sehingga V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3. Atau dalam bentuk komponen-komponen. Kita substitusikan yang telah diketahui dalam soal. 5 V ini berupa 5 min 1 min 9 sama dengan C1 nilai V1 itu tadi kan sudah diketahui yaitu 1,2,1 ditambah C2 dikali V2-nya 290 ditambah C3 dikali V3, V3-nya 3, 3, 4. Menyamakan komponen-komponen yang berpadanan akan menghasilkan C1 ditambah 2C2 ditambah 3C3 sama dengan 5, 2C1 ditambah 9C2 ditambah 3C3 sama dengan 1, C1 sama dengan 4C3 sama dengan 9. Dengan menyelesaikan sistem ini diperoleh bahwa C1 sama dengan 1, C2 sama dengan min 1, C3 sama dengan 2. Oleh karena itu, Vs sama dengan C1, C2, C3 atau 1, min 1, 2. Selanjutnya, menjawab pertanyaan yang B. Dengan menggunakan definisi vektor koordinat Vs, diperoleh bahwa V sama dengan C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 ditambah C3 dikali V3. Kita substitusikan yang telah didapatkan di penyelesaian nomor A. V sama dengan C1 min 1 dikali V ditambah C2 3 dikali V2 ditambah C3 nilainya 2 dikali V3. Selanjutnya, kita substitusikan nilai V1 yang diperoleh dari soal. Sehingga min 1 dikali 1, 2, 1 ditambah 3 dikali 2, 9, 0 dan ditambah 2 dikali 3, 3, 4. Sehingga diperoleh nilai akhir V sama dengan 11,31,7. Selanjutnya, materi yang bagian kedua yaitu dimensi. Adapun definisi atau pengertian dari dimensi itu sendiri, yaitu suatu ruang vektor tak nol, V, disebut berdimensi terhingga jika V berisi suatu himpunan vektor terhingga. V
V1, V2 hingga ke Vn yang membentuk suatu basis. Jika tidak ada himpunan seperti itu, maka Pi disebut berdimensi tak hingga. Kita akan menganggap ruang vektor 0 sebagai berdimensi terhingga. Selanjutnya ada teorema 5.4.2. Jika V adalah suatu ruang vektor berdimensi terhingga dan V1, V2 hingga ke Vn adalah sembarang basis, maka setiap himpunan dengan lebih dari n vektor adalah tak bebas secara linear. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada himpunan dengan vektor yang kurang dari n yang merentang V. Pembuktian untuk yang A, anggap S aksen sama dengan W1, W2 hingga ke Wm adalah sembarang himpunan M vektor dalam V, di mana M lebih dari N. Kita ingin menunjukkan bahwa S aksen tak bebas secara linear, bahwa S sama dengan V1, V2 hingga ke Vn adalah suatu basis. Maka setiap W1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S. Misalkan W1 sama dengan A11 V1 ditambah A21 kali V2 ditambah hingga ke AN1 dikali Vn. Selanjutnya W2 sama dengan A12 dikali V1 ditambah A22 dikali V2 ditambah hingga ke AN2 kali Vn. Maka dapat dimisalkan W kali M sama dengan A1M kali P1 ditambah A2M kali P2 hingga ke ANM kali Pn. Ini merupakan persamaan pertama. Untuk menunjukkan bahwa F aksen tak bebas secara linear, kita harus mencari skalar K1, K2 hingga ke Km yang tidak semuanya 0 sedemikian sehingga K1 kali W1 ditambah K2 dikali W2 ditambah K hingga Km dikali Wm sama dengan 0. Ini merupakan persamaan yang kedua. Dengan menggunakan persamaan dalam satu, kita dapat menulis ulang persamaan 2 sebagai K1 dikali A11 ditambah K2 dikali A12 hingga ke Km dikali A1M kali V1. Kita substitusikan K2 A12 itu menjadi K1 ditambah A21 ditambah K2 kali A22 hingga ke Km dikali A2M dikalikan dengan V2. Selanjutnya, K1A dikali N1 ditambah K2A dikali N2 hingga ke Km dikali ANM dikalikan dengan Vn sama dengan 0. Jadi dari kebebasan linear S, masalah membuktikan bahwa S adalah suatu himpun yang tak bebas secara linear berubah menjadi menunjukkan bahwa skalar K1, K2 hingga ke M yang tidak semuanya 0 yang memenuhi A11 K1 ditambah A12 K2 ditambah hingga ke A1M dikali Km sama dengan 0, A21 dikali K1 ditambah A22 dikali K2 hingga ke A2M dikali Km sama dengan 0. Maka dapat dimisalkan dengan AN1 kali K1 ditambah AN2 kali K2 hingga ke ANM dikali Km sama dengan 0. Ini merupakan persamaan ketiga. Akan tetapi pada persamaan ketiga mempunyai peubah yang lebih banyak dari persamaannya sehingga bukti ini menjadi lengkap karena teorema 1.2.1 menjamin adanya penyelesaian yang tak trivial. Untuk pembuktian yang bagian B, anggap
S aksen sama dengan W1, W2 hingga ke Wm adalah sembarang himpunan M vektor dalam Pi, maka M kurang dari N. Kita ingin menunjukkan bahwa S aksen tidak merentang V. Pembuktiannya akan dilakukan dengan kontradiksi. Kita akan menunjukkan bahwa mengasumsikan S aksen merentang V akan membawa kita pada suatu kontradiksi kebebasan linear dari V1, V2 hingga ke Vn. Jika S aksen merentang V, maka setiap vektor dalam V adalah suatu kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S aksen. Secara khusus, setiap vektor basis adalah suatu kombinasi linear dari vektor-vektor dalam S aksen. Misalkan, V1 sama dengan A11 kali W1 ditambah A21 kali W2 ditambah hingga ke AM 1 dikali WM. Untuk V2-nya sama dengan A12 dikali W1 ditambah A22 dikali W2 ditambah hingga ke AM2 dikali WM. Untuk memisalkannya, kita akan menggunakan Vn sama dengan A1N kali W1 ditambah A2N dikali W2 ditambah hingga ke AMN dikali WM. Ini merupakan persamaan keempat. Untuk memperoleh kontradiksi, kita akan menunjukkan bahwa ada skalar K1, K2 hingga ke Kn yang tidak semuanya 0. Sedemikian sehingga K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah hingga ke Kn kali Vn sama dengan 0. Ini merupakan persamaan kelima. Akan tetapi, amati bahwa persamaan 4 dan 5 mempunyai bentuk yang sama dengan persamaan 1 dan persamaan 2, kecuali bahwa M dan N dipertukarkan, serta W dan P dipertukarkan. Jadi, perhitungan yang membawa pada persamaan 3 sekarang menghasilkan A11 kali K1 ditambah A12 kali K2 ditambah hingga ke A1N kali Kn sama dengan 0. Untuk A21 K1 ditambah A22 dikali K2 ditambah A2N dikali Kn sama dengan 0. Untuk memisalkannya, kita akan menggunakan AM1 kali K1 ditambah AM2 kali K2 ditambah hingga ke AMM dikali Kn sama dengan 0. Sistem ini mempunyai peubah yang lebih banyak daripada persamaan, dan dengan demikian mempunyai penyelesaian tak trivial berdasarkan teorema tadi, yaitu teorema 1.2.1. Selanjutnya, pada dimensi ini terdapat teorema 5.4.3. Suatu basis yang berbunyi suatu basis untuk ruang vektor berdimensi terhingga mempunyai jumlah vektor yang sama. Untuk melihat bagaimana teorema ini berkaitan dengan konsep dimensi, ingatlah bahwa basis standar untuk Rn mempunyai n vektor. Jadi, teorema 5.4.3 mengimplikasikan bahwa semua basis untuk Rn mempunyai n vektor. Secara khusus, setiap basis untuk R3 mempunyai 3 vektor, setiap basis untuk R2 mempunyai 2 vektor, dan setiap basis untuk R1 itu sama dengan R mempunyai 1 vektor. Secara intuitif, R3 berdimensi 3, R2 atau ruang bidang berdimensi 2, dan R1 atau suatu garis berdimensi 1. Jadi, untuk ruang-ruang vektor yang kita kenal, jumlah vektor dalam suatu basis sama dengan dimensinya. Hal ini menyatakan definisi berikut, yaitu dimensi suatu ruang vektor berdimensi terhingga pi akan dinyatakan dengan dim pi atau dimensi pi didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam suatu basis untuk V. Di samping itu, kita mendefinisikan ruang vektor 0 mempunyai dimensi 0. Contohnya yaitu ada di contoh 4. Tentukan suatu basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem homogen. Diketahui 2x1 ditambah 2x2 dikurangi x3 ditambah x5 sama dengan 0, min x1 dikurangi
X2 ditambah 2X3 dikurangi 3X4 ditambah X5 sama dengan 0. X1 ditambah X2 dikurangi 2X3 dikurangi X5 sama dengan 0. Dan yang terakhir, X3 ditambah X4 ditambah X5 sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu penyelesaian umum dari sistem yang diberikan adalah X1 sama dengan min S dikurangi T. X2 sama dengan S, X3 sama dengan min T, X4 sama dengan 0, dan X5 sebagai T. Sehingga vektor-vektor penyelesaiannya dapat ditulis X1 min S dikurangi T, X2. Ini X1 min S dikurangi T. X2 S. X3 min T. X4 0. X5 T. Kita pisahkan sama dengan ini min S ditambah dengan min T. S ditambah 0. Kenapa 0? Kembali. Sebentar, kita kembalikan dulu ya. Kita lanjut ya. 0. Jadi kita memisahkan untuk bagian ini khusus untuk S, bagian ini khusus untuk T. Sehingga sini min S kurangi T. S ditambah 0. Ini kan nggak ada ya, nggak ada S-nya, maka kita tulis 0. 0 ditambah min T. Ini kalau 0, kita tulis saja di bagian S0 dan di bagian T0. Untuk yang terakhir ini hanya T saja, maka S-nya 0, T-nya ditambah T. Selanjutnya kita keluarkan sama dengan S dikali min 1, S dikali 1, S dikali 0, S dikali 0, S dikali 0, S dikali 0. Ini kan sesuai ya, ini nilainya min 1, ini 1, ini 0, 0, 0. Selanjutnya yang T, kita keluarkan yang T. Kita simpan sini min 1. Kenapa min 1? Karena di sini nilai T-nya negatif. Jadi min 1, min 1, 0, min 1, 1, 0, 1. Selanjutnya yang menunjukkan bahwa vektor V1 sama dengan min 1, 1, 0, 0, 0, dan V2 sama dengan min 1, 0, min 1, 0, 1. Merentangkan ruang penyelesaian karena vektor-vektor ini juga bebas secara linear. Maka V1, V2 adalah suatu basis dan ruang penyelesaian berdimensi 2. Mungkin dapat dicukupkan untuk penjelasan basis dan dimensi kali ini. Mungkin saya memohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang
kurang baik dan berkenan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.